Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Masih ada yang lemes-lemes gitu ya, belum semangat. Semangat, kita mau menghadapi nilainya dulu ya. Dia akan Ya, Bu. praktekkan. Ya. Oke, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Aku sehat. Aku hebat. Yes, bisa. Bisa, Bu. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Belum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kehidupan kita semua. Ayo dipimpin doanya, Mamat. Belajar Malira, kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Mengingatkan kembali, sekarang kan masih corona, kita belajar daring. Berisi hanya mengingatkan untuk tetap melakukan apa anak-anak? 5M, Bu. 5M. Saja, kalau tahu. Masih ada yang ingat tidak? Memakai masker. Jaga jarak, Bu. Apa lagi? Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas. Pada absen kan ya anak-anak? Di link yang Ibu Desi bagikan lagi. Sudah, Bu. Sudah pagi. Adik semua ya, Bu Desi lihat ya. Iya, Bu. Untuk menambah rasa nasionalisme kita, Bu Desi akan mendengarkan lagu Garuda Pancasila. Memori aja untuk Garuda Pancasilanya. Kenapa kita harus mendengarkan lagu Pancasila? Karena agar kita menjadi warga negara yang bisa memiliki atau melaksanakan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Selanjutnya, Bu Desi akan membacakan aturan pembelajaran daring ini. Yang pertama, kalian wajib menyalakan video dan pakaian seragam dengan rapi sesuai harinya. Yang kedua, kalian memakai mic ketika pembelajaran berlangsung dan menyalakan ketika presentasi dan tanya jawab. Yang ketiga, kalian harus mengikuti kegiatan pembelajaran dengan tertib dengan siap duduk yang sopan. Dan yang keempat, menggunakan raise hand ketika ingin bertanya dan berbicara dengan sopan, baik dalam chat maupun dalam mic. Selanjutnya, Bu Desi mempunyai bacaan. Kalian baca sebagai kegiatan literasi pagi ini, 3 menit Bu Desi kasih waktu untuk membacanya. Menurut kalian, kira-kira apa sih isi dari cerita ini? Kita lebih bersemangat. Gak lemah. Oke. Ya, ada lagi? Tubuh kita. Ya, dengan kita sarapan, belajarnya lebih baik dan lebih konsentrasi lagi. Bu Desi mau tanya, masih ada yang ingat tidak? Pembelajaran kemarin itu apa? Saya, Bu. Ya, Bu. Iya, ada yang Menemukan itu dalam teks lisan, Bu. menemukan ide pokok dalam tes lisan. Menemukan teks pokok dalam teks lisan itu bisa digunakan dengan cara mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh, mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks, kemudian kalian bisa tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dalam teks lisan. Hari ini kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, berenergi. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu menemukan informasi dari teks visual dengan tepat, kemudian siswa mampu merumuskan gagasan pokok dari teks visual yang diamati dengan benar, kemudian setelah berdiskusi, siswa mampu menyimpulkan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan percaya diri, serta siswa mampu menceritakan pengalaman diri melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang dalam kehidupan masyarakat dengan
tepat. Sekarang Bu Desi mau kalian untuk melihat gambar yang Bu Desi tayangkan. Kalian sudah lihat gambarnya? Ada, sudah. Ya, kira-kira gambar itu menceritakan tentang apa sih? Ada yang tahu tidak? Nonton TV. Nonton televisi, Bu. Nonton TV. Santai, Bu. Ada lagi? Lagi ngadem, Bu, di AC. Lagi ngadem. Oke, sekarang dari teks bacaan cerita itu, Bu Desi mau menjelaskan kalau gambar ini merupakan salah satu teks visual. Apa sih itu teks visual? Ada yang tahu tidak? Teks berupa gambar kali ya, Bu? Iya, betul. Ditampilkan. Teks yang ditampilkan di layar. Di layar, oke, Kaisa pinter. Nah, kasih, sekarang Bu. Bu Desi mau menjelaskan ya. Teks visual itu adalah teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh indera penglihatan. Dan hal-hal yang diperhatikan dalam mencari informasi teks visual itu adalah topik apa yang diangkat dari gambar tersebut, terus apa yang diceritakan gambar tersebut, dan peristiwa apa yang mendukung alasanmu. Ya, sekarang kalian buka LKPD kalian yang Bu Desi share pada lab worksheet. Sudah dibuka nih, Bu Desi pengen kalian menjawab sih sesuai gambar yang ada di LKPD, apa yang diceritakan gambar tersebut, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Terus kalian tuliskan gagasan pokok dari gambar yang kamu amati tadi. Ya, Bu Desi kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan, kemudian kalian bisa mengirimnya melalui WA group. Ya, Bu Desi tunggu ya. Iya, Bu. Oke, sudah ada yang masuk. Ini adalah jawaban dari Citra ya. Citra menjawab, apa yang diceritakan gambar tersebut adalah ada seorang laki-laki sedang menonton TV di sebuah ruangan. Benar tidak ya anak-anak? Benar. Iya, Bu. Ya. Betul ya. Ya. Terus Citra menjawab, sebutkan peristiwa pada gambar yang terkait dengan sumber energi listrik. Benar nggak jawaban Citra? Kulkas, AC, lampu menggunakan listrik sebagai sumber energi agar bisa menyala atau bisa dipakai. Benar, Bu. Benar, Bu. Iya. Kira-kira Citra menuliskan seperti ini gagasan pokoknya. Energi listrik banyak memiliki manfaat buat membantu melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut kalian sudah betul belum gagasan pokok yang dikasih oleh Citra ini? Sudah betul anak-anak? Betul ya? Berarti kita beri tepuk tangan buat Citra atas jawabannya. Yeay, selamat Citra. Ya, kita lanjut. Bu Desi punya gambar lagi. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 gambar. Yang pertama gambar A itu gambar orang lagi ngapain ya? Atau anak sedang ngapain ya? Tidur kayaknya, Anak Bu. tidur, Bu, tapi televisinya menyala. Gambar yang kedua. Nonton TV bareng, Bu. bersama keluarga. TV, Bu, bersama-sama itu. Nonton TV. Yang satu adalah anak sedang menonton TV sambil tiduran ya, dengan semua alat televisinya menyala. Yang kedua, gambar kedua adalah anak sedang menonton bersama anggota keluarganya. Nonton sinetron ya, Bu ya? Bu Desi mau kasih pertanyaan pada LKPD kalian. Gambar mana yang menarik untuk kalian? Dan ketika kalian misalnya kalian tertarik dengan gambar A, kalian cukup menjawab pertanyaan pada gambar A saja. Jika kalian tertarik pada gambar B, maka kalian menjawab pada gambar B saja. Bu Desi kasih waktu ya, 10 menit kira-kira cukup tidak? Cukup, Bu. Nah, ini ada jawaban yang masuk dari Eli. Benar tidak anak-anak? Jawaban Eli. Benar. Bu. Iya, Bu. Ini ada jawaban lain. Jawaban lain dari Dwi. Dwi menjawab yang B ya.
Coba anak-anak, jawaban Bu yang nomor 1 itu benar atau tidak? Benar, Bu. Benar, Bu. Oke, terima kasih Bu Eli jawabannya untuk mewakili teman-temannya. Saya benar semua. Dari kedua gambar yang kalian amati ini, Bu Desi akan tanyakan mengenai hak dan kewajiban. Iya, Ada yang Bu. tahu hak itu Bu. hak itu apa? Yang kita Kewajiban terima, Bu Bu. yang harus kita laksanakan Yang Bu. harus Bu. Hak itu apa, Mat? Ya, Bu. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita terima, Bu. Terima. Kalau kewajiban, ada yang tahu apa itu kewajiban? Saya, Bu. Ayo, Eli, jawab, Eli. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, Bu. Dan menurut kalian, hak dan kewajiban itu harus bagaimana nih? Apa kita menuntut hak tanpa melakukan kewajiban? Atau kita melakukan kewajiban tanpa menuntut hak? Atau kewajiban dan hak itu Harus seimbang, Bu. Kenapa harus seimbang Ya. menurut kalian? Kalau kita mau melaksanakan kewajiban, pasti kita akan mendapatkan haknya, Bu. Oke, betul. Hak dan kewajiban itu harus dilaksanakan secara seimbang. Kenapa? Agar tidak terjadi ketimpangan. Artinya kalian melaksanakan hak juga dan melaksanakan kewajibannya harus balance ya. Berdasarkan hak dan kewajiban, kita jawab ya bersama-sama pertanyaan yang Bu Desi share. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Jadi ini kan tadi nyambung ya anak-anak ya. Tadi ngelihat kedua gambar yang tadi ini adalah hak dan kewajiban menggunakan energi listrik. Nah, sekarang Bu Desi ingin kalian menjawab bersama-sama nih. Ya, apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat energi listrik? Bayar listriknya jadi mahal, Bu. Yang kedua, menurut kalian, apakah ketika tidak menghemat energi listrik akan mempengaruhi orang lain untuk mendapatkan energi listrik? Mempengaruhi lah, Bu. Kenapa Eli sangat mempengaruhinya? Ya, kalau kita makainya berlebihan, yang lain nggak kebagian, akhirnya kayak gini, Bu, sinyalnya jadi nge-lag. Iya, jadinya gitu ya. Kalau misalnya kita tidak bisa menghemat energi, maka hak orang lain tidak terpenuhi. Dan yang ketiga, menurut kalian nih, mengapa kita perlu melaksanakan hak dan kewajiban kita secara seimbang? Apabila tidak dilaksanakan secara seimbang, Bu, maka mungkin akan terjadi ketimpangan, Bu. Iya, benar. Berarti Mamat merekam apa yang Bu Desi bicarakan. Oke, yang keempat, apa yang harus kita lakukan untuk menghemat energi listrik? Menurut kalian apa? Saya, Bu, Ya, Eli lagi. memakai listrik seperlunya. Oke, memakai listrik seperlunya aja ya. Ya Bu. Matikan televisi, Bu, jika tidak menontonnya. Oke, tidak mematikan TV ketika tidak ditontonnya, betul. Kesimpulan hari ini adalah teks visual merupakan teks yang cara penyampaiannya kepada orang lain menggunakan media yang dapat dilihat oleh penglihatan. Kemudian, apalagi bisa dibacakan? Dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan. Ya, terus? Hak yang kita peroleh dalam pemanfaatan energi listrik adalah menyetrika baju, menyalakan lampu, menonton televisi, dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Senang, sedih, Senang, gembira? Bu. Di bahan pengayaan, kalian bisa menceritakan pengalamanmu menggunakan energi listrik di rumahmu, serta menceritakan apakah hak dan kewajibanmu sudah dilaksanakan secara seimbang. Untuk instrumen evaluasi hari ini, Bu Desi sudah mengirimkannya di live worksheet melalui WA Group. Oke, terima kasih anak-anak. Bisa ditutup doanya untuk menutup kegiatan hari ini? Ya, marilah teman-teman sebelum pulang kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Oke. Selesai. Oke, terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.